Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab Allah ridha kepada kita semuanya. Karena sebab Allah ridha kepada kita semuanya, semua urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai waktunya kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita baca bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan ahli surga, yang kalau kita diberikan kesempatan umur panjang, umur yang panjang ini bisa memberikan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki. Tapi kalaupun kita dipanggil oleh Allah, maka Sayyidul Istighfar ini mewajibkan kita untuk menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Maryam Allah menetapkan 3 perjalanan hidup. Kalau sudah melampaui 3 perjalanan hidup, finish. Surga sudah ditetapkan, neraka sudah ditetapkan. Kalau 3 ini sudah kita lalui. Yang pertama adalah salamun alaihi yauma wulida. Yang pertama, selamat bagi orang yang dilahirkan ke muka bumi. Ini fase sudah selesai. Bapak Ibu sudah dilahirkan oleh Allah, tidak usah minta kembali ke dalam perut ibunya masing-masing, karena sudah selesai. Sudah ditetapkan jenis kelaminnya, ibu-ibu perempuan, bapak-bapak laki-laki. Tidak usah minta berdoa kepada Allah, yang perempuan minta jadi laki-laki, yang laki-laki minta jadi perempuan. Tidak usah, karena sudah selesai. Namanya qada'ul mubram. Bisa dipahami ya? Namanya qada'ul mubram. Sudah terjadi. Yang nomor 2, wassalamun alaihi yauma yamutu. Yang kedua adalah selamat kalian sudah meninggal. Nah, meninggal ini belum. Lahir sudah, jenis kelamin sudah. Namanya qada'ul mubram. Gak bisa ditarik, tidak bisa diulangi. Bahwa ibu kita yang sekarang ya ibu kita. Tidak usah protes sama Gusti Allah, ya Allah, kenapa engkau lahirkan dari ibu ini? Tidak usah. Karena doa seperti itu sudah qada'ul mubram.
kematian, sakaratul maut belum terjadi, maka namanya qada'ul mu'allaq. Kalau dia qada'ul mu'allaq boleh diminta, didoakan. Bisa dipahami Pak? Jadi qada'ul mu'allaq boleh diminta, masuk dalam doa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tentang masa depan maksudnya besok, ke depan, lebih memilih kaya atau miskin? Nah, ada orang memilih kaya, tapi mungkin ada orang memilih miskin. Kenapa orang itu memilih miskin? Karena sepanjang hidupnya udah kaya, udah bosan kaya. Aku wis bosan tidur pakai AC, saya sudah bosan naik mobil mewah. Akhirnya apa? Berkemah di gunung. Karena wis bosan ada nggak orang begitu tuh? Wis bosan di rumah, tiap hari makan tengkleng sate, sehingga ketika sudah dihidangi tengkleng sate, aku wis bosan tengkleng sate. Tapi kalau dihidangkan pisang rebus, nah ini cocok. Jadi nek pisang rebus dimakan tuh rasanya. Tapi saya miskin ketemu pisang rebus, walah, pisang rebus menang. Nah begitulah kita. Maka menyangkut qada'ul mu'allaq, keinginan pengen kaya, keinginan ingin bahagia, keinginan punya keluarga, keinginan punya anak, maka itu namanya qada'ul mu'allaq. Dia boleh diminta kepada Allah dan boleh diikhtiari, termasuk salamun alaihi yauma yamut, termasuk kematian. Kematian diminta Pak. Pengen panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Mau panjang umur sampai umur 100 atau 120? Loh, mohon maaf loh, saya ada ketemu orang umur 85 tahun. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, jadi saya itu nih meninggal itu apa-apa loh Pak Ustadz. Oh saya ini rasanya hidup itu wis apa? Kok yo hidup itu kok yo panjang. Jadi saya itu nih misalnya Gusti Allah berkehendak saya meninggal, kok malah saya lebih senang. Karena saya itu wis mau main futsal wis apa? Nggak iso. Mau jalan-jalan rasanya wis apa? Lah umur 80 sekian tahun nih. Mau dia ajak jalan-jalan, kata orang jalan-jalan itu menyenangkan, tapi bagi beliau enggak itu. Saya itu jalan-jalan yuk aras-arasan. Mau nonton sinetron dong, wis rasanya enggak enak. Jadi saya itu Pak Ustadz, jadi nih Gusti Allah berkehendak saya meninggal, saya itu jadinya senang. Jadi ternyata ada orang justru malah mengharapkan apa? Sakaratul maut. Jadi memang manusia itu berwarna-warna. Tetapi menyangkut masa depan itu qada'ul mu'allaq, dia butuh doa dan butuh ikhtiar, termasuk sakaratul maut. Kita pengen meninggalnya di mana? Minta sama Gusti Allah. Bapak Ibu pengen di mana? Di rumah sakit, di jalan, atau di atas pesawat? Mau minta di mana? Di rumah. Udah, di rumah. Kalau di rumah sambil nonton TV, di atas kasur, atau pas masuk kamar mandi kepleset. Nah itu diminta salamun alaihi yauma yamut. Diminta kepada Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Setelah meninggal, apakah orang sudah ditentukan surga dan nerakanya? Belum. Meninggal belum akhir. Setelah itu dimasukkan ke kuburan. Masih mungkin orang itu menjadi orang bangkrut, meninggal dalam keadaan bawa pahala yang banyak, tapi ketika masuk ke dalam kubur, dosanya bertambah, bahkan dosanya berlipat-lipat lebih besar daripada pahalanya. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan fitnah di muka bumi. Dia dulu semasa hidup pernah menyebarkan berita bohong,
dengan buta materi. Benar apa enggak? Saya kasih contoh. Ibu-ibu sekarang dapat konsumsi, sudah dimakan belum deh? Sudah dimakan. Nah, konsumsi yang kita makan, mohon maaf, kira-kira bertahan di perut berapa lama? 6 jam. Berarti besok pagi atau nanti malam atau besok pagi sudah dibuang. Tapi kalau misalnya ketua takmir mengumumkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus disiplin. Ini undangan pengajian jam 6, ya datang jam 6 misalnya. Misal kok. Misalnya ini ketua takmir. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita mulai akad depan. Dan akhirnya setengah 6 sudah dimulai orang ngaji. Gitu? Ketua takmir harus langsung berdiri depan pintu karena udah komitmen. Akhirnya benar jemaah pada datang sebelum jam 6 udah datang semua. Alhamdulillah ini sudah penuh, kanan penuh, kiri penuh. Ketua takmir merasa senang. Benar apa enggak? Pas jam 6 seperempat ada ibu-ibu sama putrinya pelunduk naik sepeda. Pak ketua takmir yang tadi ini senang, terus langsung nopo. Wah, ternyata tidak berhasil. Nah, ibu-ibu yang datang terus dicegat depan pintu. Bu, jenengan punya telinga apa enggak? Ya, itu. Yang nomor 2, Bu, jenengan ini punya kaki apa enggak? Kan kita sepakat. Mohon maaf, Bu, omongan ini kira-kira tersimpan di benak ibu tadi. Itu kira-kira berapa lama? Kalau makanan tadi 6 jam sudah dikeluarkan, maka makanan itu yang menyebabkan badan kita gede. Badan kita gede, fisik kita gede. Barangnya jelas masuk ke dalam perut. Gitu? Warnanya agak kekuning-kuningan. Ada yang hitam, ada yang coklat. Masuk ke dalam perut, diolah, besoknya keluar. Semuanya sama. Semuanya sama. Jelas bisa ditelusuri. Bisa diambil, dicek di laboratorium ini asalnya dari pisang atau dari apa aja isinya deh. Bisa dari apa? Ini apa ini? Nah, ini dari macam-macam. Ini bisa dicek semua. Barangnya ketahuan. Tetapi ketika ibu itu diomongin seperti itu, pertama, omongan itu bisa tersimpan berapa lama di benaknya si ibu tadi? Omongan yang tadi dikeluarkan ketua takmir tadi. Saya kasih tahu. Sehari kira-kira terus hilang apa enggak? Seminggu? Sebulan? Setahun? Setahun hilang lah. Setahun udah hilang. Ternyata ketua takmir muncul lagi, ingat lagi. Hilang. Ketua takmirnya kelihatan lagi wajahnya, muncul lagi. Ibu loh. Padahal mohon maaf, omongan tadi barangnya kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Jadi peradaban kita itu peradaban batin dibandingkan dengan peradaban zahir. Berhati-hati dengan urusan hati, karena urusan hati bobotnya lebih gede dibandingkan dengan yang zahir, yang tampak. Sehingga kata Rasulullah, "Masyatama wala qadafa." Nih bicara jangan kasar, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang, karena itu syatam. Perbuatan yang bisa menjadi sebab orang nanti ketika masuk ke kuburan itu bangkrut. Maka kuburan belum menentukan surga dan neraka. Surga belum ditentukan ketika orang masuk ke dalam kubur. Pahala masih bisa bertambah, dosa juga masih bisa bertambah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam surah Ar-Ra'd itu Allah memberikan wasiat kepada kita. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa azwajihim wa abnaihim
nomor 3 itu anak soleh, awaladin soleh yad'ulah, bukan awal waladus soleh, tetapi awaladis soleh. Jadi kosakata bahasa Arab itu pakai alif lam tidak pakai alif lam itu berpengaruh kepada makna besar. Misalnya begini, dzalikal waladu dakhala al-masjid, anak itu masuk ke dalam masjid, berarti orangnya definitif, orangnya jelas, namanya Aisyah, definitif karena dipakai alif lam. Tapi kalau saya mengatakan anna waladan dakhala al-masjid, sesungguhnya anak-anak itu masuk ke dalam masjid, lalu anak yang mana? Tidak jelas. Bisa anak itu ada 10, ada 100, bisa siapa saja, karena yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Maka ketika Rasulullah mengatakan awwaladin yad'una, tidak menggunakan alif lam, maka yang dimaksud dengan anak di situ itu tidak hanya anak kandung, tetapi adalah anak yang dibawa pemeliharaan, itu juga anak. Bisa dipahami? Yang juga sampai doanya kepada yang memelihara. Kalau yang memelihara itu sudah meninggal dunia, ada anak kecil orang tuanya sudah tidak ada, sudah nak kamu hidup dengan saya, tak kasih makan, tak kasih pendidikan, sampai anak ini dewasa. Setelah dewasa dilepas, anak yang termasuk doanya nanti akan sampai kepada orang tuanya, walaupun bukan orang tua kandung. Nah, itu tetap anak. Sehingga anak ini yang nanti bisa nambah pahala untuk orang tua. Sehingga kalau mohon maaf, misalnya ada keluarga kita yang meninggal, itu bahasanya dirubah. Bapak Ibu muazzin muazziat, kalau almarhum ada punya hutang kepada Bapak Ibu, hutang harta, hutang materi, tolong sampaikan kepada kami keluarga yang akan bayar. Tetapi kalau almarhum juga punya hutang perkataan, pernah menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, maka kami selaku ahli waris memohonkan maaf kepada almarhum, mohon untuk dimaafkan. Tetapi sekiranya muazzin muazziat tidak bisa memberikan maaf kepada almarhum, tolong sampaikan kepada kami. Dan itu, sehingga kalau disampaikan kepada keluarga bahwa ternyata masih ada orang yang sakit hati kepada almarhum, seiring perjalanan waktu nanti kita pelan-pelan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan, sehingga betul-betul nanti sakit hatinya itu zero, hilang. Nah ini penting, karena dosa perasaan itu justru bisa lebih gede dibandingkan dengan dosa harta. Bisa dipahami? Nah, dengan cara seperti itu apa? Ketika dibangkitkan dari alam kubur, orang itu sudah langsung terlihat tampak dari wajahnya apakah orang itu ahli surga atau neraka. Jadi bangkit itu ada yang wajahnya terang, maka ditaruh sebelah kanan. Ada yang wajahnya gelap, iswaddat wujuhuhum, ditaruh sebelah kiri. Ibyaddat wujuhuhum, sebelah kanan wajahnya terang, iswaddat wujuhuhum, ditaruh sebelah kiri wajahnya gelap. Tetapi ada orang yang bangkit dari alam kubur, tidak terang wajahnya, tapi juga tidak gelap. Terus tempatnya di mana? Ya tengah-tengah. Sing terang sebelah kanan, sing gelap sebelah kiri. Yang gelap wajahnya berarti nanti ke neraka, sing terang wajahnya nanti ke surga. Kalau yang wajahnya tidak terang, tidak gelap, ditaruh di tengah-tengah. Bisa dipahami? Taruh tengah-tengah. Tapi kan Gusti Allah harus membatasi antara yang ada di surga dengan ada yang di neraka. Maka oleh Allah ditariklah pagar. Nah, ditariklah oleh Allah pagar di tengah-tengah ini, namanya pagar Al-A'raf.
ngibadah yo iyo, maksiat yo iyo, ngaji yo iyo, main domino yo iyo. Nah yang model begini kelihatannya tengah-tengah. Ngaji yo iyo, ngibadah yo iyo, ngerumpi yo iyo. Dek, adek ibumu senang ngerumpi enggak? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk bertawajuh kepada Quran dan Sunnah agar kita mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa ketika kita dimasukkan ke dunia akhirat, kita ini adalah ahli surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin ini sampai jam berapa nih? Saya dikirimi Pak CP pengajar jam 6 gitu. Jam 6 kurang 2 menit saya sudah datang di sini. Tidak apa-apa, saya insya Allah tetap dapat pahala. Tapi karena cerita ini pahala saya hilang kok. Ya Allah alam besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam kajian kitab Ayatul Ahkam kita, saya akan menyampaikan mungkin tidak terlalu kita persempit pembahasannya. Jadi tentang kiblat. Jadi penting kita punya kiblat. Kenapa? Karena kita ini makhluk egaliter. Kita ini oleh Allah diciptakan untuk menjadi makhluk yang bebas memilih. Wahadaina bernajdain. Pilihan itu sudah dituangkan oleh Allah. Sudah dipaparkan oleh Allah. Pilihan untuk jadi kaya ada, pilihan untuk jadi miskin ada, pilihan untuk menikah ada, pilihan tidak menikah ada, pilihan bahagia ada, pilihan sengsara ada, semuanya sudah ada. Bapak Ibu pengen jadi orang miskin, sudah malas-malasan, nggak usah kerja, pasti nanti jadi miskin. Pengen jadi kaya, dia juga jalannya ada. Maka kata Gusti Allah, wa hadainahun najdain, dalam kehidupan dunia ini Allah sudah menyiapkan banyak pilihan untuk kita. Ada pilihan yang mengarah ke surga, ada pilihan yang mengarah ke neraka. Ada yang pilihan untuk jadi kaya, ada pilihan menjadi orang miskin, ada pilihan menjadi politikus, ada pilihan menjadi pedagang. Semuanya sudah dikasih oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau memilih kaya, pilihlah kaya, boleh. Siapa yang mau pilih miskin, pilihlah miskin, boleh.
sunnah kita menjadi kiblat kita. Ayo kita mendekat kepada Quran dan sunnah, sehingga dari sekian pilihan yang ada kita tak keliru memilih. Tidak keliru memilih. Itulah filosofi kenapa orang sholat diberikan oleh Allah kiblat, karena kita harus punya pijakan. Padahal hakikat semua arah itu pilihnya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Arah barat, arah timur, utara, selatan, semua itu adalah miliknya Allah. Karena dulu ketika kaum muslimin disuruh sholat menghadap ke kiblat, lalu Nabi menghadap ke kiblat yang namanya Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di masjid Qiblatain, ketika sholat asar, di tengah-tengah sholat Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka lalu di dalam sholat itu bergeser, yang awalnya ke Baitul Maqdis, lalu kemudian bergeser menuju ke Ka'bah dalam satu sholat. Rupanya ini jadi makanan ampuh bagi Abdullah bin Salul, orang Yahudi yang ada di Madinah, orang munafik pertama kali ketika Rasulullah hijrah di Madinah. Orang munafik di Mekah tidak ada. 13 tahun Rasulullah hijrah berdakwah di Mekah, tidak ada orang munafik. Ketika hijrah ke Madinah, muncullah orang munafik pertama kali, yaitu Abdullah bin Salul. Kenapa masalahnya? Karena masalah politik dan ekonomi. Hati-hati, karena politik ekonomi orang bisa jadi munafik. Abdullah bin Salul dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu calon penguasa yang dipandang oleh kaum Aus dan Khazraj. Abdullah bin Salul ini paling cocok untuk jadi pemimpin di antara mereka. Tapi ketika ada kabar Nabi Muhammad, Aus dan Khazraj di tahun ke-11 dan ke-12 datang menemui Rasulullah dan bersepakat Rasulullah untuk datang ke Madinah jadi pemimpin di antara mereka. Nabi hijrah ke Madinah jadi pemimpin di antara masyarakat Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Akhirnya semua orang meninggalkan Abdullah bin Salul. Ditinggalkan dia. Abdullah bin Salul yo. Wah, jadi aku keluar dari presiden nih. Lalu terus Muhammad datang doang. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Salul bermanis-manis di depan Nabi Muhammad, dan Rasulullah juga menghargai, sering berkonsultasi atau berdiskusi dengan Abdullah bin Salul tentang pembangunan Madinah. Tetapi justru kedekatan Rasulullah dengan Abdullah bin Salul itu dijadikan sebagai alat untuk memusuhi Nabi lewat belakang. Itu Abdullah bin Salul. Nah, Abdullah bin Salul inilah yang menyebarkan isu bahwa ternyata agamanya Muhammad tidak bisa istiqomah. Kemarin kiblatnya Baitul Maqdis, sekarang kok pindah ke Masjidil Haram. Hei orang-orang Islam, besok Muhammad dari bertauhid dengan ajarannya akan pindah kepada agama nenek moyang, kembali menyembah kepada berhala. Itu Abdullah bin Salul dan kawan-kawannya orang munafik Madinah. Maka Gusti Allah menyampaikan, "Qulillahil masyriq wal maghrib." Wahai kalian yang suka memfitnah, tidaklah penting urusan arah bagi Allah, karena arah barat, timur, utara, selatan itu semua adalah miliknya Allah. Fa'innama tuwallu fatamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, kalian akan bertemu dengan Allah. Fatamma wajh Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kenapa satu kiblat? Karena kaum muslimin berjamaah dalam satu jamaah, satu barisan, tidak boleh berpecah-pecah. Jadi kekuatan Islam itu karena berjamaah. Kekuatan Islam itu manakala kuat ekonominya. Dan pada gilirannya kekuatan Islam itu yang ketiga adalah kuat politiknya. Begitulah Sunan Kudronya mengatakan kepada Hindia Belanda, hei pemerintah Hindia Belanda dan Nusantara, kalau kalian akan mau mengalahkan kekuatan Islam, para haji miskin, haji beoba dan seterusnya, Imam Bonjol dan seterusnya, maka kalian harus menguasai filosofi Islam. Apa nasihatnya Sunan Kudronya kepada Hindia Belanda? Satu, jangan biarkan orang Islam bersatu. Itu rumusnya. Jangan biarkan orang Islam kuat secara
tafsir itu dikatakan, satu, Masjidil Haram itu adalah Ka'bah, Ka'bah yang segi empat itu. Tetapi tafsir yang kedua, Masjidil Haram itu al-masjidu kullu, Masjidil Haram itu seluruhnya dengan teras-terasnya, itu namanya Masjidil Haram. Lalu pendapat yang ketiga adalah Makkatul Mukarramah, kota Mekah itu adalah Masjidil Haram. Lalu ada lagi yang menyampaikan yang keempat, al-haramu kullu, semua tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Yang salah satu batasnya Masjid Aisyah. Masjid Aisyah itu batasan tanah haram. Sehingga Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki itu memberikan pendapat, kalau orang itu musyahadatan ada di Masjidil Haram, maka hukumnya sholat itu ainul Ka'bah, melihat Ka'bah. Bisa dipahami ya? Betul-betul dipaskan dengan Ka'bah. Akan tetapi kalau gairu musyahadah, jauh, amma idza kana musyahadan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isabata ainil Ka'bah, wal fariqul awwal yaqul la budda lil musyahid an isabati wal ghaib la budda lahu min qasdil isabah. Jadi mustaqbil jihadil Ka'bah. Jadi yang jauh seperti kita menghadapnya menuju ke arah di mana posisi Masjidil Haram, bukan ainul Ka'bah. Jadi kalau posisi Masjidil Haram itu di barat, maka sholatnya menuju ke barat. Anak SD misalnya ditanya, adik-adik sholat menghadap kemana? Lalu polos adik-adik jawab, sholatnya menghadap ke barat. Benar apa salah? Ya benar tuh deh. Kenapa benar? Karena Ka'bah berada di sebelah. Bisa dipahami ya? Jadi tidak harus apa? Pas 100%. Tapi kalau ada teknologi yang bisa mengepaskan 100%, itu lebih baik. Tapi bukan berarti kalau ada orang sholat mengarah di mana posisi di situ kiblat dan ternyata faktanya tidak persis penuh seperti menghadap ke kiblat, bukan berarti sholatnya itu tidak sah. Sehingga kalau bangun masjid, datangkan seorang ahli dengan teknologi yang dia miliki, dipastikan sebisa mungkin itu mengarah ke Masjidil Haram. Tapi kan bumi bisa bergerak dan masjid itu berubah arah. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, al-baitu qiblatun bi ahlil masjid. Jadi Ka'bah itu kalau ada di sana itu adalah kiblat. Wal masjidu qiblatun bi ahlil haram. Orang yang tinggal di tanah haram menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Ini riwayatnya Imam Baihaqi. Itu Masjidil Haram seluruhnya. Kalau ada di Masjidil Haram, ya, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Kalau
للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila kita berkuasa hidayah. Wassalamualaikum